buat apa yang akan kita terima dan bagaimana kita berespon sepanjang hari ini. Saudara, dari awal pada waktu kita masuk ke tempat ini, saudara, saya sudah melihat Tuhan itu tersenyum. Saudara, Bu Nani adalah seseorang yang dihormati, dicintai oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang dicintai Tuhan, tetapi sedikit orang dihormati oleh Tuhan. Saudara, dan beliau adalah contoh. Kita tidak sedang meninggikan manusia, tetapi saudara, beliau adalah contoh dari sebuah pasir yang menjadi mutiara. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh berfokus kepada Bu Nani. Kita tidak boleh berfokus kepada tadi berkat apapun yang kita inginkan. Tapi mari kita berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Dan saya mau sedikit, saudara ya, ini yang saya dapat untuk mempersiapkan saudara mengikuti jejak saudara. Karena itu yang saya tangkap, Tuhan pengen hari ini saudara itu mengikuti jejak. Supaya saudara menjadi penerus-penerus, pembawa-pembawa lawatan, bahkan melakukan yang lebih besar dari yang Tuhan mau dan Tuhan sudah kerjakan di tempat ini. Saudara, mari kita lihat, saudara, proses dari pasir menjadi mutiara. Saudara, saya ambil dari hidup Samuel. Setelah perempuan itu menyapih anaknya. Saudara, hari itu Samuel masih kecil. Tetapi yang pertama adalah disapi. Disapi artinya apa? Saudara, dia pengen susu gak dikasih. Dia pengen sama mamanya gak dikasih. Dia pengen, saudara ya, untuk terus digendong, gak dikasih. Itu artinya disapi. Dan saudara, ini dikerjakan oleh Tuhan kepada semua orang. Tapi reaksinya, ada yang bilang ya, ada yang marah, ada yang berontak. Tuhan mulai menyapih Bu Nani dari sejak lama. Salah satunya apa? Tidak boleh nonton film. Saudara, bayangkan kalau saudara dapat perintah sapihan seperti Bu Nani. Gak nonton film, gak ada lihat TV seumur hidup saudara. Apakah saudara berkata iya? Saya berdoa hari ini seperti tadi di dasarnya diletakkan oleh Joshua dan Stephen. Jangan pulang lihat hasil dan minta hasil. Saya juga sama, cerita hati saya ini sampai begini. Tuhan, setiap saya turun orang bilang gini, Bu doakan pekerjaan, Bu doakan saya diberkati, Bu doakan saya sembuh, Bu doakan rumah saya laku. Sampai saya pengen marah. Karena kalau fokusmu maumu, pasti makin lama. Pasti. Bisa gak fokusmu, saudara, buat aku menyenangkan every day. Buat reaksiku bukan lagi soal mauku, tapi maumu. Bisa enggak kita ini berkata, kalau kamu mau bahwa selamanya enggak nonton TV, amin. Kalau engkau mau, aku cuma ngucap syukur apapun yang negatif, oke. Itu disapi. Saudara, setelah itu apa yang dibawanya seekor lembu jantan, korban. Saya melihat hidup Bu Nani seumur hidupnya korban. Saudara, beliau puasa, beliau berdoa. Ada hari-hari dulu ya, waktu saya masih kecil. Saudara, dia bangun jam 4 doa. Udah begitu apa? Doain orang terus saudara. Dan sampai hari ini saya tidak tahu berapa, maaf kata ya, miliar yang dia sudah tabur dan tabur dan tabur buat pelayanan. Tapi kebanyakan orang maunya berkat, berkat, berkat. Padahal jalan menuju mutiara adalah korban, korban, korban. Dan apakah saudara memilih korban, korban, korban? Atau memilih for me, for me, for me?
Saudara, kalau saudara hitung, ya ini dari kita anggaplah 6 hamba Tuhan, ya yang lain saya enggak. Saudara, di kita ini sudah ada perpuluhan, saudara. Kadang-kadang per 100-an. Artinya apa? Terima seberapa kita kasih. Saudara, kadang-kadang sampai saya habisin uang saya. Saudara, buat apa? Buat pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mau, saya berkata, all, semuanya. Saudara, saya Tuhan percayakan untuk menggembalakan Mahanaim 28 tahun kalau dari mulai rumah singgah. Saudara dan saya tidak pernah ambil PK. Tapi pendapatan saya hampir semua masuk ke Mahanaim. Dan apakah kita akan berkata, ya ini jalan yang aku pilih untuk menjadi mutiara. Saudara, tadi sudah dikatakan dipisahkan. Ya. Dan hari itu Samuel kecil dipisahkan dari keluarga. Saudara, hari itu Bunani ada di Bandung. Orang tuanya ada di Jepara. Dan saudara, dia dipisahkan, ditaruh di Sion. Hari itu saya pulang dari Belanda. Saya ditaruh di bed kasih. Seberapa banyak saudara berkata, Tuhan, di mana Engkau pisahkan aku? Di mana Engkau taruh aku sehingga aku jalan sendiri dengan Engkau? Aku berkata, ya. Aku berkata, mari Tuhan. Biar ini menjadi perjalanan kemuliaan. Biar ini menjadi perjalanan keajaiban. Saudara, tapi belum selesai. Kemudian saudara dikatakan, maka Hana menyerahkan kepada Tuhan. Ayatnya lihat. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Samuel masih kecil betul. Kecil betul. Saudara, Samuel kehilangan hak bermain. Samuel kehilangan hak untuk dengan orang tuanya. Samuel kehilangan hak untuk tidur. Saudara, di mana yang dia mau olep-olep? Karena dia tidur di dekat tabut. Seberapa hari ini saudara berkata, Tuhan, aku mau kehilangan hakku. Aku mau kehilangan keinginanku. Ambil all my life. Take all my life, Lord. Ambil semuanya. Maka Hana menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Saudara, pada waktu saya menyiapkan, Tuhan bilang, inilah hidup Bunani. Saudara, seumur hidup dia menjadi milik Tuhan. Dan pekerjaannya setiap hari ke taman, sujud, menyembah Tuhan. Saya berdoa, kita yang ada di sini bukan pengen sembuh seperti yang tadi dikatakan. Sekedar pengen berkata, saya mau minyak, saya mau berkat. Yang nitip sama saya minyak banyak, sampai saya bilang, saya nggak mau ngasih. Pokoknya nggak datang, saya nggak mau bawain. Saya bilang, saudara, karena semuanya, saudara orientasinya minyak terbaru dari Sion. Saya tahu itu cintanya Tuhan. Saya tahu itu anugerah. Saudara bayangkan, begitu saya datang, saya baru duduk loh. Tuhan sudah senyum dan berkata, dia yang hari ini ulang tahun, yang aku cintai dan aku hormati. Saya mau berkata, seberapa saudara berani meletakkan hidup.
Seberapa saudara berani berkata hari ini, pada waktu kita mengikuti jejak Bu Nani, berkata, Tuhan, seumur hidupku aku mau ada di hadirat-Mu. Seumur hidupku aku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku aku mau jadi korban yang berkenan, jadi mezbah, jadi dupa yang setiap kali Engkau melihatnya, Engkau bersuka, Engkau mencium bau harum, dan Engkau disenangkan. Saudara, saya teruskan 1 Samuel 2 ayat 11-12. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan. Saudara menjadi hamba Tuhan. Itulah seumur hidup Bu Nani. Kita itu seringkali lebih suka ya jadi anak Tuhan. Karena kalau jadi anak bisa minta ini, bisa minta itu. Tidak ada yang berani nyuruh saya kecuali Miel dan Elion. Saudara, bahkan anak-anak saya karena sudah dewasa, sudah jadi saudara ya pelayan saya juga. Ya, jadi nurut lah kalau saya suruh pakai apapun nurut. Tapi kalau cucu saya karena masih anak-anak, bisa tinggal gampangnya, Oma minta es, Oma beliin saya dong. Ya. Saudara, kenapa? Karena dia masih kanak-kanak. Hanya kanak-kanak yang berani berkata sama Tuhan, Tuhan jagai rumah saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong supaya rumah saya laku, Tuhan tolong ini, tolong ini. Dan banyak orang bilang, Bu tolong ya, mintain Tuhan supaya anak saya dapat jodoh. Dalam hati gua mana berani. Saudara, sejujurnya ya saya tuh gak berani loh. Saya tuh bahkan ya misalnya bilang gini, Tuhan tolong supaya itu laku. Gak berani. Kenapa? Kalau engkau sudah jadi pelayan, kau tahu. Kita akan berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Saudara, saya kalau ngadep Tuhan, hampir gak pernah minta. Gak berani udahan. Saudara begitu ngadep sudah ngomongnya terima kasih, ampuni, nelongsor aja kerjanya. Tuhan, biarkan aku menyembah-Mu. Biarkan seumur hidup aku mencium kaki-Mu. Biarkan seumur hidupku aku boleh Tuhan menyatu. Dan apa yang Kau mau itu yang Kau lakukan. Pagi hari ini kalau kita mau mengikuti jejak Bu Nani, bisakah kita jadi pelayan Tuhan? Berkatalah ya untuk semua yang Tuhan minta. Orientasi hidup kita bukan minta, tapi berkata apa yang harus Ku lakukan. Karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang Kau mau. Bisakah saudara punya orientasi untuk selalu melakukan yang Tuhan mau? Gak penting saudara diberkati atau tidak, yang penting kota ini Tuhan maunya apa. Kalau saya menghadap Tuhan, rata-rata saya cuma nunggu perintah. Kalau Tuhan bilang doling, kami doling. Kalau Tuhan bilang angkatlah, naik ke gunung, saya atur buat pada naik ke gunung. Saudara, waktu itu Tuhan bilang ke Cina, saya bilang aduh Tuhan, dalam hati. Tapi gak berani juga ngomong aduh gitu ya. Saudara, walaupun saya tahu Tuhan tetap mendengar aduh dalam hati saya. Saudara, karena Tuhan bilang ke Cina bukan untuk jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sih asik. Tuhan bilang masukin gereja-gereja bawah tanah. Dan kabarkan Injil. Berkati mereka yang di bawah tanah. Bukan gereja pemerintah.
Kalau saudara bilang Cina sekarang bebas, gereja banyak, itu semua gereja pemerintah ya saudara. Beda banget gereja pemerintah sama gereja bawah tanah. Kalau gereja pemerintah gede-gede. Saudara bahkan gerejanya ada yang 3.000, 5.000. Saudara itu gereja pemerintah, Alkitabnya beda. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan buat mujizat. Tapi ada Tuhan Yesus baik, hormat orang tua banyak saudara. Saudara, saya sempat baca Alkitabnya gereja pemerintahan, bingung saya saudara. Beda banget nget-nget saudara. Sampai saya bilang, ya kalau saudara tanya Bu bacanya bagaimana, kan ada Google Translate. Jadi sekarang itu enaknya ya saudara ya. Saudara Alkitab barang di toko tinggal jepret keluar semua bahasa terjemahannya saudara. Jadi jangan berpikir saya bisa bahasa Cina, enggak saudara, Google Translate. Ya, saudara, dan saudara ketika di sana saya bilang, waduh, ini mengerikan sekali. Saya masuk ke gereja pemerintah, saudara, mereka bilang amin aja nggak tahu artinya, haleluya aja nggak ada, saudara. Itu gereja pemerintah ya, bukan gereja bawah tanah. Dan ketika Tuhan suruh saya ke gereja bawah tanah, saya sudah bilang Tuhan, tapi tidak berani ngomong. Karena saya tahu dan benar saudara. Salah satunya orangnya bilang begini, Bu kalau ibu mau ke gereja bawah tanah, ibu harus naik gunung jam 5 pagi. Ya. Dan dia bilang, karena kalau jam 8 sudah rame. Kita bisanya doa itu di atas gunung. Jadi tidak tertangkap sinyal dan sebagainya. Dari jam 6 sampai jam 7. Tapi kita naik gunung jam 5. Saya ini udah bilang saudara, Pak, kalau Bapak mau saya naik gunung boleh enggak berangkat jam 4? Saya bilang. Karena saya rasa saya ini sudah terakhir naik gunung ketika saya umur 17 tahun. Jadi saudara sudah hitung berapa lama saya nggak naik gunung saudara ya. Jadi saya bilang tolongilah Pak. Dan dia tetap bilang, enggak bisa Bu, jam 5 baru dibuka pintunya. Jadi kita harus lari ke gunung. Dan benarlah saudara, saya tidak sampai ke gunung, saya sampai setengah gunung saudara. Setengah gunung aja kalau saudara tanya, Bu sampai setengah gunung jam berapa? 7:30 saudara. Lebih banyak berhentinya daripada jalannya saudara. Aduh saya sampai malu banget. Aduh saya bilang ini, Tuhan saya ini parah. Jadi orang di Cina yang gereja bawah tanah ya saudara, setiap minggu hanya untuk kebaktian naik ke gunung. Saudara gunungnya itu beneran tinggi saudara. Dan naik terus. Mereka itu umur sudah sesaya. Ada yang lebih tua 65. Lebih gemuk dari saya. Lari loh saudara. Sejam nyampe. Sampai saya bilang ini kekuatan dari mana ya. Tapi karena apa? Mereka sangat ingin menyembah Tuhan. Setiap minggu hanya untuk menyembah Tuhan mereka naik ke gunung. Setiap minggu. Saudara satu lagi. Karena mereka pengen menyembah Tuhan dan dimanapun ketangkep sinyal. Mereka sewa bus. Yang nyetir kebetulan anak Tuhan. Saudara, dan mereka muter. Saya ikut di situ. Nyanyi doa muter di mana? Di bus. Hanya untuk bisa berdoa seharian. Kebaktian mulai dari kita naik bus jam 7 pagi. Pulang sampai jam saudara 5 sore. Muter terus. Nyanyi khotbah di bus. Saudara. Mereka membayar harganya begitu rupa. Karena mereka rindu menyembah Tuhan. Tidak ada satupun yang berdoa untuk saya jadi kaya. Sampai saya tuh benar-benar kagum sama mereka saudara. Saya ini ajak doa bilang begini. Mari kita berdoa buat pemerintah. Supaya komunis dihancurkan. Supaya kalian bebas beragama. Saya yang dimarahin saudara. Saudara mereka bilang begini. Bukankah pemerintah dari Tuhan? Kalau Tuhan pengen kita menderita. Itu baik buat kita. Matang enggak saudara? Saudara saya dimarahin. Ya, saudara, wah kalau soal pengabdian mereka lebih lah saudara dari kita. Terus mereka bilang begini.
Kehormatan kalau kita bisa masuk penjara. Kehormatan kalau kita, saudara bayangkan yang gereja bawah tanah ya. Dari profesor ketahuan dia Kristen, lahir baru, dijadiin tukang sampah. Dan dia bilang apa? Kehormatan kalau saya boleh mengalami itu. Sekali lagi, apakah itu ada di hati kita pada waktu kita jadi pelayan Tuhan? Kehormatan untuk menderita, kehormatan untuk meletakkan, kehormatan kalau saya harus bangun pagi-pagi naik ke gunung, kehormatan. Saudara, yang lebih ajaib ketika saya mau memberkati dengan uang, mereka bilang enggak, buat itu buat pelayanan di Indonesia. Bahkan mereka mengumpulkan semua uang yang sangat sedikit dari mereka, karena yang dari bawah tanah itu semua miskin, karena dimiskinkan oleh pemerintah. Dan mereka berkata, bawa ini untuk pelayanan di Indonesia. Masih adakah hati yang seperti itu? Ataukah kita mencari berkat, mencari urapan, mencari kesenangan, kenyamanan kita? Menjadi pelayan Tuhan bukan untuk dapat pujian, tapi bisakah ada dupa yang harum yang naik di hadapan Tuhan? Saudara, dan dikatakan di bawah pengawasan Eli. Saudara, kadang-kadang anak Tuhan zaman sekarang itu selalu ngomong begini ya, maunya saya dengar dari Tuhan, pokoknya ini cara saya. Tapi sesuatu yang saya belajar dari Bu Nani, dia benar-benar taat, dia benar-benar tahu artinya di bawah pengawasan. Saya orang yang melihat bagaimana beliau sangat taat kepada Pak Yusak. Saudara, beliau ini lebih peka dari Pak Yusak. Beliau ini dengar audible, Pak Yusak gak dengar audible. Beliau hidupnya lebih suci, Pak Yusak lebih ngawur. Saudara, penglihatannya Ibu Nani itu kuda putih, Pak Yusak kuda abu-abu. Saudara ya, saudara, tetapi saya melihat bagaimana penundukan beliau. Dan ini adalah proses menuju mutiara. Saudara, yang ketiga, yang selanjutnya. Saudara, adapun anak-anak Eli adalah orang dursila dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, Bu Nani ada dan kerja di lingkungan dunia. Dunia notaris itu haleluya puji Tuhan. Dunia hukum di Indonesia itu haleluya puji Tuhan. Saudara mengertilah maksud saya ya. Bukan puji Tuhan beneran ya. Saudara mengerti maksudnya, sogok menyogok segala macam kejahatan. Tapi beliau tetap cemerlang pakai emas murni. Samuel tidak pernah terpengaruh. Samuel tidak pernah ikutan ngambil daging terenak dan makan. Saudara, dia tetap bersinar di tengah setiap kegelapan. Hari ini, maukah kita menjadi mutiaranya Tuhan? Dia pegang hidup kita. Tapi maukah kita melewati proses? Biar kita tidak salah fokus. Tapi biar sepanjang hari ini kita siapkan untuk menerima yang terbaik